Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hikmah kedua. Keinginanmu pada makom tajrid. Keinginanmu pada makom tajrid. Padahal Allah menyimpanmu di makom asbab. Itu termasuk bagian dari syahwat yang tersembunyi. Sedangkan keinginanmu di makom asbab dalam keadaan Allah menetapkanmu di dalam makom tajrid. Itu merupakan kemerosotan dari cita-cita yang luhur. Nah, ini bagus. Bagaimana maksudnya ini? Nah, pernah dengar makom tajrid? Belum ya? Ini urusannya dengan rezeki, wajib. Jadi, orang itu di dalam mendapatkan rezeki dari Allah, itu ada dua cara. Satu cara dia harus mencari. Kalau dia tidak mencari, maka dia tidak bisa makan. Ada makom rezeki itu datang. Sehingga dia tidak perlu mencari. Karena rezeki itu datang sendiri. Yang satu, itu disebut makom tajrid. Makom tajrid itu makom diam. Yang rezekinya datang sendiri. Dia nggak dagang, dia nggak usaha, tapi makannya normal. Urusan keluarga ya normal. Ini makomnya makom tajrid. Makom asbab, kalau dia nggak keluar rumah, dia tidak mencari, dia tidak bisa mendapatkan rezekinya. Nah, coba kalau dipikir-pikir mending yang mana? Datang sendiri. Kalau bisa diurus mah aku mending diurus. Apa itu wanita? Apa itu wanita independen? Apa itu independen woman? Kalau bisa diurus aku mending diurus. Nah, itu tajrid. Ini tajrid itu kan tahu semua. Ini makomnya lebih tinggi. Ya. Para ulama itu biasanya di mana makomnya? Para ulama bisa di tajrid. Dia nggak usaha, makanya normal aja. Nah, seseorang itu tatkala dia baru mengenal agama, dia punya dunia baru. Dia punya dunia baru. Apa maksudnya dunia baru? Tadinya dia memiliki cita-cita yang tinggi tentang dunia tadinya itu. Oh, saya pengen punya rumah sekian biji, ya. Saya pengen punya
Itu rumah udah kayak salak aja kan. Punya berapa biji, saya pengen punya tanah berapa hektar. Itu yang dipikirannya. Tatkala dia masuk kenal agama, keinginan itu hilang langsung. Keinginan itu hilang. Jadi rumah udah jadi nggak mau, punya tanah udah jadi nggak mau, punya kendaraan banyak udah jadi nggak mau. Karena dia tahu semua itu akan ditinggalkan. Dan bisa jadi usaha pun jadi nggak mau. Jadi dia pinginnya itu belajar aja, maju tauhid aja pengennya. Zikir aja pengennya itu, ibadah terus pengennya. Jadi dari makom asbab pengen jadi makom tajrid. Lah kadang-kadang kiai juga gitu. Kiai kelamaan nerima amplop, nerima amplop aset tambah-tambah irah boga iman. Ti aya nama amplop teh mau dari sekarang amplop ini mau saya kumpulin aja, dikumpulin aja. Terus nanti coba buka gerobak cilok. Buka gerobak cilok. Padahal dia cukup, tapi memang nggak bisa lebih. Nggak bisa lebih, nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya tanah. Akhirnya dia pengen asbab. Nah ini yang diceritakan di sini. Orang yang pengen pindah dari makom tajrid ke makom asbab, dan orang yang pengen pindah dari makom asbab ke makom tajrid. Nah, biasanya orang yang mau pindah dari makom asbab ke tajrid, ya, biasanya orang yang mau pindah dari makom asbab ke tajrid, yang darinya kerja mau jadi nganggur, biasanya ini orang yang baru ketemu agama, mau hijrah. Nah, bentar nih, nggak nyala. Ini nyala ya? Oh, nyala. Dia mau hijrah. Oh, geus lila teuing di dunia. Udah terlalu lama ini dengan dunia. Sedangkan saya sebentar lagi akan mati. Lebih baik saya berhenti bekerja. Saya mau sholat saja yang banyak. Duit semuanya disedekahkan. Itu bagus apa enggak tuh? Bagus. Nah. Nah, hikam bilangnya itu jelek itu. Dia syahwatul khofiyah, dia syahwat yang tersembunyi. Itu syahwat sebetulnya. Gitu teh. Itu sebetulnya syahwat yang tersembunyi. Kenapa? Karena dia ingin makom syarif, dia ingin makom yang mulia. Contoh misalkan makom yang mulia gimana? Gini di makom yang mulia itu. Kita ya sebagai orang mau dikenal sabar apa mau dikenal tukang marah? Sabar. Mau dikenal sabar. Kita mau dikenal dermawan apa mau dikenal pelit? Mau dikenal dermawan. Nah, lihat ya nih. Tatkala kita ini misalkan membelanjakan harta dengan cara memberikan kepada orang lain, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ingin ridhonya Allah. Kemungkinan kedua, ingin terkenal dermawan. Iya kan? Sehingga ada orang, dia itu lebih memilih nggak banyak jajan. Lebih memilih baju biasa-biasa aja. Kendaraan biasa-biasa aja. Yang penting bisa ngasih banyak ke orang. Tapi ternyata motivasinya karena dia pengen disebut dermawan. Itu bagus apa jelek? Jelek. Kan mending dibeliin baju aja sekalian kan daripada kayak gitu kan. Daripada kayak gitu mending dibeliin baju sendiri yang bagus. Mending dibeliin mobil sendiri yang bagus daripada sekarang kita pakai baju biasa-biasa aja dikasihin ke orang. Ujung-ujungnya cuma pengen disebut dermawan sama orang. Di sisi Allah ada nggak nilainya? Nggak ada nilainya. Pada akhirnya apa yang dia belanjakan oleh Allah tidak diterima. Kenapa? Iya, karena bukan karena Allah. Mending ke salon ya, unggal. Ada mereka pakai ke salon aja diambil kalau kayak gitu mah ya. Kita tanya kepake tuh gitu. Si duitnya ini mak sama kita udah dikasihin ke orang. Kita cuman dikasih gelar bagernya si eta. Cuma dikasih gelar gitu aja. Udah,
Nanti di akhirat pun nggak dapat apa-apa. Rugi nih orang kayak gitu. Rugi. Atau sebaliknya tadi, sabaran. Benernya sabar Ustaz mah. Aduh, geus mah kasep sabar. Ah, sebel. Nah ini. Atau sabaran. Sehingga misalkan kita nih ya, dihina sama orang, diem aja. Kita itu. Hak kita diambil orang, diem aja. Itu kemungkinannya dua. Dia memang sabar, mengharap pahala dari Allah. Mengharap ridho Allah. Atau dia pengen terkenal, sabar. Nah, tatkala dia pengen terkenal sabar, rugi nggak? Rugi. Udah haknya diambil, sama orang dijelekin, diomongin buruk sama orang, cuman dapat gelar, sabar ya. Di akhirat dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Mending panah we sekali ada. Ya kan? Sering mending panah, mending panah itu adalah kagok begitu. Jadi ini tipuan-tipuan hati itu seperti itu, Bu Haji. Ya, tipuan-tipuan itu seperti itu. Nah, ada orang dia itu ingin berhenti dari usaha. Di dalam pikirannya dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Padahal pada hakikatnya dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Karena dia ingin dikenal soleh. Tipuan. Dan lagi, kadang-kadang. Jadi, tadi kan kita ngobrol masalah kudroh kan. Siapa sih yang menjadikan kita itu jadi ahlul asbab? Allah. Siapa yang menjadikan kita jadi ahlul tajrid? Jadi kalau kita ingin keluar dari keadaan itu, berarti kita tidak ridho kepada takdir siapa? Kepada takdir Allah. Makanya kalau sama Allah kamu diasbabkan, sudah diam di asbab. Meskipun jam 8 pagi kamu pengennya itu sholat duha. Tapi kamu punya kerjaan, udah tinggalin sholat duhanya. Ya Teh Jihan nih, jam 8 ada kuliah. Udah jangan sholat duha, udah. Udah lewat ya, sholat duhanya lewat aja udah. Kalau sholat duha kesiangan nanti. Ya, dosennya sensitif deh, killer. Ya, nanti kan disuruh tutup pintu dari luar kan. Silahkan tutup pintunya, udah ditutup dari luar. Udah, ini orang kerja di pabrik. Ya, kerja di pabrik jam 8, baru keluar jam 5 kan. Akhirnya nggak bisa sholat sunnah. Udah nggak usah sholat sunnah. Karena kerjamu ini lebih wajib daripada sholat sunnahmu. Itulah kalau sholat wajib baru. Kalau sholat wajib udah nggak bisa, baru cari kerjaan yang lain. Patokannya yang wajib itu. Nah, makanya begini nanti. Ibu-ibu, ya, Bu Haji nih. Bu Haji makan makomnya apa? Tajrid. Yang capeknya Pak Hajinya kan. Pak Haji, dia baca di rumah. Ini kan makom tajrid. Awas, jangan sampai nanti pengen usaha. Buka kedai cilok. jangan sampai mau usaha. Ini kalau udah begitu aja udah. Kalau cukup, dan itu cukup. Patokan cukup apa? Kita nggak sampai berhutang. Patokan cukup itu. Kemudian kita masih bisa hidup. Ya, karena yang penting itu hidup. Ya. Nggak usah banyak jajan, nggak usah. Aduh saya ini nggak cukup mau jalan-jalan ke Perancis. Aduh uangnya nggak cukup, ya nggak usah kayak gitu juga. Karena patokan cukup itu tadi tidak berhutang. Kemudian apa tadi? Kita nggak mati, hidup. Kita hidup. Nah itu cukup nggak cukup udah. Kalau cukup sudah ditajrid, tajrid aja. Jangan pindah ke asbab. Nah ini nanti kalau misalkan apa beda-beda. Kalau zaman sekarang itu yang perempuan juga yang asbab banyak juga kalau zaman sekarang. Nah nanti kalau misalkan dikasih makom asbab ya sudah diam saja di makom asbab. Ya kalau besok lusa dapatnya suami sultan ya, ya udah dia mau ngapain lagi? Udah nggak usah nggak usah. Iya kita udah tahu udah dijamin udah diurus. Yang udah juga itu independent woman mau jadi urus. Ya udah biarin aja. Jangan mau pindah. Karena itu syahwat yang tersembunyi. Jangan sampai karena kita ingin banyak ibadah, kita pengen banyak wirid, kita pengen banyak zikir, kita jadi berpindah dari makom
asbab ke makom tajrid. Sebaliknya, kalau kamu ada di dalam makom tajrid kayak gimana? Ya makom tajrid mah ya kayak gini, kayak gitu. Ini makanya makom tajrid. Diem aja, ya diem aja. Nggak pernah protes kan? Kalau yang makom tajrid gini, Bu Haji. Enaknya makom tajrid apa? Enaknya makom tajrid itu ya nggak usah mikir apa-apa. Rezekinya datang sendiri kok. Iya kan? Nggak enaknya apa? Nggak bisa protes. Nggak enaknya nggak bisa protes. Kalau kerja di pabrik, itu bayarannya jelas. Bayarannya jelas. Bayarnya berapa? Misalkan WMR nih 4 juta misalkan. Kalau buka amplop nih, isinya 3 juta, bisa balik nggak? Bisa balik, protes. Nah ini Ustad, buka amplop isinya 10.000. Kan gak bisa protes. Ya udah pulang, bawa 10.000 udah. Iya kan? Terus diundang, wajib panitianya tidur, bisa bangunin nggak? Nggak, udah pulang. Itu kan ada dongeng, kan? Ada kiai. Ada kiai ini. Dia tuh udah gak punya duit sama sekali, Pak. Dia udah gak punya uang. Nah, kebetulan lagi gak punya uang, ada yang manggil pengajian kan. Terus pengajian. Alhamdulillah. Ditanya sama istrinya, Pak ada ongkos nggak? Adalah buat berangkat. Pulangnya gimana? Kan nanti dapat amplop. Apalagi kalau dapat amplop. Itu dia kayak berangkat aja ngaji. Terus saya ngaji turun panggung. Mau usah salaman sama panitia tidur. Ya masa dibangunin, Pak mau pulang, masa dibangunin kan? Akhirnya apa dia? Pulang jalan. Jalan pulang itu, jalan. Jadi. Tapi di tengah jalan mikir dia, ya Allah, saya toma. Ya kan mengharap kan. Kan nggak boleh mengharap. Mengharap itu nggak boleh. Nanti kalau jadi kayak itu ada ilmunya apa aja. Itu nggak boleh, harap-harap kayak itu nggak boleh. Nah, waktu dia sadar kesalahannya, panitianya nyusul pakai motor. Pak, punten saya hilang nih. Apa ketinggalan baru dikasih. Nanti cirinya orang tajrid yang betul tajrid, dia kalau punya keinginan nggak bakal kesampaian lagi. Mau keinginan yang kecil aja nggak bakal kesampaian. Itu cirinya orang tajrid. Tapi kebutuhan mau besar pun dia dapat. Ya, ini kebutuhan. Beda. Kalau keinginan itu pengen apa? Kecil aja nih keinginan. Itu nggak dapat. Tapi kalau kebutuhan besar sekalipun dia dapat. Orang tajrid. Ini orang kalau sama Allah dibikin tajrid, kira-kiranya ini bagus apa jelek? Bagus. Supaya apa? Supaya dia urusannya fokus ke Allah. Karena urusan rezekinya ini udah ada yang ngatur. Nah kok kamu udah diatur, udah ditransferin sama suami nih. Kok masih bikin tambahan? Ini gimana ceritanya ini? Ya kan kita itu supaya pagi waktunya duha, waktunya zuhur bisa tepat waktu, habis zuhur bisa zikir. Iya kan, waktunya pengajian bisa telepon suami, Pak. Mami mau ngaji ya, iya Mi ngaji kan enak kan biar kayak gitu. Lah ini udah dikasih waktu luang kayak gitu kok pengen buka usaha pabrik cilok. Ya udah jangan, udah. Makanya orang yang sama Allah dikasih makom tajrid itu disebut diberi cita-cita yang luhur. Kenapa disebut cita-cita yang luhur? Karena tadi orang yang makomnya tajrid itu dia ditempatkan oleh Allah supaya mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengurusi urusan dengan makhluk. Ya itu. Nah sekarang kalau kita sudah diberi makom tajrid sama Allah, kemudian tiba-tiba kita ingin jadi asbab, pengen usaha, ketahuilah itu turun dari cita-cita yang tinggi. Itu turun dari cita-cita yang tinggi. Ya, jadi kalau sudah diurus, jangan mau jadi independent woman. Nah, tapi nanti jadi boleh. Kapan boleh pindah? Kapan boleh pindah? Boleh pindah jika dipindahkan oleh Allah.
Apa patokannya? Alamatnya apa? Alamatnya. Kalau kamu makomnya asbab, kemudian karena makom asbab ini, kamu sudah tidak bisa melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Sholat udah nggak bisa, ya. Atau dia di dalam perkara yang haram. Ya. Tadinya misalkan dia apa? Dia kerja di advertising misalkan, di advertising. Oh tadinya yang apa? Yang klien-kliennya itu klien-klien biasa aja, kacang Garuda kan, kliennya itu Momogi. Wah tiba-tiba disepi orderan, datang Heineken bir sama atasan kita terima, kita harus kerjakan. Oh berarti ini udah waktunya berhenti. Kamu berhenti udah, karena itu sudah haram. Itu berhenti sudah. Itu ciri berarti kita mau dipindahkan. Nah, pindah makom. Imma dalam keadaan apa namanya tadi, kita tidak bisa mengerjakan kewajiban, atau dalam pekerjaan itu kita melaksanakan yang haram. Pun sama yang makom tajrid pun, dia kalau dipindahkan oleh Allah ke makom asbab, boleh. Ada ciri-cirinya, ada. Apa? Udah mulai nih. Udah mulai, nggak bisa makan. Tajrid diem aja. Tajrid. Udah mulai, nggak bisa makan, udah. Udah nggak bisa makan. Makan udah nggak bisa. Lihat istri udah kurus. Kasih makan gitu. Pada ayam nggak dibayar lah. Wah, udah pusing deh. Udah pusing deh. Nggak bisa makan, nggak bisa mandi, nggak bisa. Berarti waktunya kerja. Asbab udah berarti udah waktunya cari-cari ke tetangga. Manawi ayanu tiasa non muruhkeun macul tuh baru tanya tuh. Tapi kalau selama itu apa, jangan sampai dalam keadaan tajrid ingin sesuatu dia berusaha, nggak boleh. Itu turun dari cita-cita yang luhur, cita-cita yang luhur. Nah ini alamat nih. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai situ? Ya ada. Nah, itu bekal yang kedua ya. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, sawabiqul himam la tukhriqu aswarul aqdar. Cita-cita yang tinggi, cita-cita yang tinggi dan ambisi yang kuat tidak akan mampu meruntuhkan dinding takdir. Meruntuhkan dinding takdir. Nah itu kalau dibacanya pakai balaghah kira-kiranya begini. Ambisi yang tinggi tidak akan bisa merubah takdir yang kokoh seperti benteng, gitu. Nah, apa maksudnya ini? Ibnu Athaillah berkata seperti ini kepada pembaca hikam. Nah, kita ini kan punya ekspektasi. Kuatnya ekspektasi tidak akan bisa menembus dinding realita. Itu. Ya, mau se mau setinggi apapun motivasi kita, mau sekuat apapun ambisi kita, kalau takdirnya sudah begitu, yang akan terjadi apa? Ya takdir, ya begitu yang terjadi itu. Nah sekarang masing-masing dari kita ini kan punya ekspektasi. Tapi di dalam ekspektasi ini ada yang ambisius, ada yang tidak ambisius. Ada yang ambisius, ada yang tidak ambisius. Nah saya punya ekspektasi wajib. Bojo opat. Tapi tidak terlalu ambisius, wajib biasa saja. Biasa saja. Lah, mau seambisius apapun kalau takdirnya satu. Satu. Sekarang kita juga sama. Punya punya cita-cita yang tinggi. Kalau cita-citanya para wali itu apa?
Kalau cita-citanya kita apa cita-citanya kita? Cita-cita kita apa? Masing-masing punya lah ya. Adalah Ustaz. Nggak usah dibuka di sini Ustaz. Adalah. Nah, masing-masing kita punya cita-cita nih. Cuman biasanya kalau cita-cita kita itu tidak terlalu mulia. Ya, tidak seperti cita-citanya para wali, para aulia. Ya, kalau cita-citanya kita kan yang normal-normal saja, yang belum punya uang kan pengennya punya uang, yang belum punya kerjaan pengennya punya kerjaan, yang belum punya pasangan pengennya punya pasangan. Kan itu aja muter aja di situ ya. Yang belum punya anak mau punya anak, yang belum punya cucu mau punya cucu, yang belum punya kendaraan mau kendaraan. Terus saja seperti itu. Itu cita-cita kita rendah sekali. Rendah sekali. Kenapa? Karena kita itu hanya berputar-putar di dunia kepada dunia. Jadi tidak berhenti pada cita-cita yang tinggi begitu. Adapun para wali ini cita-citanya, himmahnya itu tinggi. Apa yang diinginkan oleh para wali itu? Para wali itu cita-citanya fana billah. Fana billah. Fana billah itu dia sudah tidak melihat keadaan dirinya. Fana billah. Itu makom di dalam tasawuf itu makom tinggi. Ada yang lebih tinggi satu lagi itu. Itu makomnya makom para rasul. Namanya makom jam'ul jam'i. Namanya makom jam'ul jam'i. Itu makomnya para rasul. Itu udah mustahil itu. Udah mustahil. Nah, sekarang kita mau ngobrolin cita-cita siapa nih? Mau ngobrolin cita-cita kita, mau ngobrolin cita-cita wali? Kita aja ya. Cita-cita kita aja lah. Nah, kan tadi kalau kita balik ke tajrid sama ke asbab, ya, ke tajrid sama ke asbab. Kenapa dia kok pengen pindah dari tajrid ke asbab? Kenapa coba? Gara-garanya kenapa? Kok orang jadi pengen pindah dari tajrid ke asbab? Kenapa? Karena tidak cukup kebutuhan. Berarti karena gara-gara ada apa? Ada cita-cita kan? Iya, makanya nyambung pada cita-cita nih. Kenapa sih orang ini kok mau pindah dari tadi dia nganggur, nggak punya kerjaan, rezeki cukup, tapi ya, tapi dia mau pindah makom. Itu kan pasti karena ada cita-cita. Atau sebaliknya, kenapa dia yang tadinya kerja ya asbab tiap hari kok pengen tiba-tiba berhenti, pengen banyak ibadah? Itu kenapa? Kan karena ada cita-cita juga kan. Nah, lihat cita-citamu itu mau setinggi apapun, kalau takdirnya udah begitu ya begitu. Paham kan? Sekarang gini Pak Ji, kalau orang nih, contoh misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, beliau kok bisa jadi wali besar? Kenapa? Beliau itu hidup di padang pasirnya 15 tahun. Di padang pasir. Ingin belajar tawakal itu. Ingin belajar tawakal, ingin belajar ridho. Itu 15 tahun di padang pasir. Nah di padang pasir wajib punya duit juga percuma kan. Ini saking mau belajar ridho. Saking mau belajar tawakal. Jadi orang itu kalau mau belajar tawakal, itu biasanya uzlah. Pergi ke gunung gitu. Yang kira-kiranya kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa minta tolong. Pokoknya udahlah pasrah ke Allah gitu. Udah gitu pulang belajar beliau itu terus sampai menurut beberapa kisah itu beliau itu belajar seharinya 12 pan ilmu satu harinya. Dan itu selama berpuluh-puluh tahun seperti itu jadilah dia wali yang tinggi. Wajar nggak? Ya wajar ya. Ya sekarang kalau kerja di pabrik dari jam 8 sampai jam 5 tiap hari kayak gitu, libur cuma hari Minggu, kapan mau jadi walinya? Nah, coba lihat sekarang. Kapan mau jadi walinya? Coba. Nggak usah kayak gitu, pola pikirnya gitu. Kenapa kamu sekarang kok dari kerja pengen berhenti, pengen nganggur, pengen jadi Syekh Abdul Qadir?
Nih cita-citamu yang tinggi itu kalau takdirnya udah gitu. Nggak bakal bisa naik meskipun kamu berhenti bekerja, meskipun kamu jadi orang soleh ngaji terus, wirid terus. Kalau takdirnya itu di situ, ya di situ nggak bakal jadi Syaikhul Qadir, nggak bakal jadi wali. Tapi kalau takdirnya kamu jadi wali, meskipun kerjanya di pabrik dari jam 8 sampai jam 5, kamu mati wali kamu. Paham maksudnya ya? Makanya urusannya itu bukan pada cita-citamu. Urusannya itu ridho, di mana kamu ditempatkan oleh Allah. Karena yang punya takdir itu siapa? Allah yang punya takdir itu. Nah sekarang Ustadz nih ajengan kiai, dia udah kiai ya lama. Kok tiba-tiba pengen jualan ini gimana ceritanya? Mau apa sih? Karena cita-cita kan mau kawin lagi. Halo, mau ngapain? Memangnya kalau berhenti jadi kiai, berhenti ngaji, memang cita-cita kamu bakal tercapai? Belum tentu juga kan? Belum tentu juga. Makanya cita-cita ini jangan sampai jadi patokan kamu berbuat. Kira-kiranya begitu. Cita-cita ini jangan sampai menjadi patokan kamu berbuat. Ah, saya pengen jadi wali, udah berhenti kerja. Ah, saya pengen apa namanya? Ah, saya pengen jadi miliarder, pensiun aja jadi kiai. Jangan, itu motivasi jangan dijadikan patokan untuk merubah makom atau untuk bertindak. Apa yang harus dijadikan patokan untuk berubah tindakan? Syariat tadi. Nyambung. Nyambung. Yang tadi diobrolkan. Nah, syariat tadi yang jadi patokannya. Jangan cita-cita kamu. Karena cita-cita kamu itu selalu salah. Selalu salah cita-cita kita itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat esok hari. Makanya kan tadi kalau misalkan ngobrol, nih orang udah baik sama orang. Cita-citanya kan biar orang juga baik sama kita. Nih orangnya malah jadi jelek sama kita. Lah gara-gara kamu, kenapa bertindak gara-gara cita-cita? Jangan bertindak dimulai dari cita-cita. Karena cita-citamu setinggi apapun tidak akan bisa meruntuhkan dinding takdir. Nah awas, ini jangan salah dipahami hikam itu. Hikam itu suka salah dipahami. Coba gimana nanti kalau misalkan ada anak SMP ya, dia ujian bahasa Inggris. Nilainya 20. Kata gurunya itu, kamu itu belajar yang benar. Kok nilai bahasa Inggris 20? Si anaknya jawab, cita-cita yang tinggi tidak akan meruntuhkan dinding. Nggak boleh itu dipakai, nggak boleh. Makanya harus dijelaskan. Kemana lari? Kemana maksudnya itu? Atau ilah. Karena nanti kamu berpikir, atau iya Ibnu Athaillah, jika saya ini tidak berhenti bekerja, kapan saya bisa jadi wali? Atau si kiai berkata, kalau saya nggak kerja, kapan saya bisa jadi miliarder? Kira-kiranya begitu. Ya. Udah nggak usah mikir kayak gitu. Karena cita-citamu itu tidak akan bisa mengubah realita. Karena realita itu demikian adanya. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, makanya apa kesibukan nanti kalau misalkan timbul apa namanya tuntutan-tuntutan dari diri ingin apapun karena ini cita-cita ya cita-cita kemanapun. Nah, tadi yang dibahasakan cita-cita kita aja ya. Nah, nanti kalau misalkan datang keinginan ke dalam hati yang memberikan keinginan itu Allah. Ya. Seperti saya sekarang ini lagi nggak mau punya jet pribadi lagi nggak mau baca. Ya emang gak dikasih. Emang gak dikasih pengen jet pribadi. Lah kalau sama Allah ada nggak orang dikasih hatinya pengen jet pribadi? Ada sampai dia datang ke dealernya, wajib. Sampai dia ngumpulin uangnya. Iya kan, kita itu kan itu orang kayak gitu bikinnya gimana ya? Besok beli jet kok enak banget gitu ya. Cuman kan ada di dalam hal itu gara-gara oleh Allah dikasih kan. Dan itu tidak harus semuanya diikuti juga. Dan apapun yang terjadi, cita-cita sama kita yang kita pengen gitu pun sama dikasih oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kita itu mengikuti cita-cita ini? Kapan? Jika ada alamat kita memang disuruh untuk mengikuti cita-cita itu. Jika alamatnya tidak ada, ya udah, karena cita-cita sendiri apapun, kalau takdir sudah demikian, ya demikian. Begitu. Makanya tadi contohnya kalau misalkan kita dalam pekerjaan, sekiranya pekerjaan kita ini berubah dari halal menjadi haram, atau pekerjaan kita itu menjadikan kita tidak bisa melaksanakan perkara yang wajib, berarti sudah waktunya kita pindah makom, pindah pekerjaan. Nah, satu lagi, ini juga menandakan kita itu tidak perlu terlalu banyak panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu jelek. Jadi kalau orang-orang sufiah itu, mereka tidak punya ekspektasi untuk sore hari. Jadi di waktu pagi, mereka tidak punya ekspektasi untuk sore hari. Di sore hari, mereka tidak punya ekspektasi untuk malam hari. Di malam hari, mereka tidak punya ekspektasi untuk pagi hari. Jadi kalau misalkan pagi, ditanya, nanti sore ngapain? Ya gimana nantilah sore mah. Ya ini saya lagi di sini aja sekarang. Gitu. Jadi live in the moment. Kita hidup pada momen kita yang sedang kita jalani ini. Ini hidup akan lebih enak, akan lebih enteng. Karena yang menjadi beban manusia itu perkara-perkara yang belum terjadi. Anehnya orang di situ. Kuda itu kalau belum dikasih beban, dia enak-enak aja. Makan enak, punggung ringan. Kapan kuda merasa berat? Ketika udah dikasih beban. Orang itu belum waktunya bayaran, udah pusing mikiran bayar. Waktunya bayar belum. Bebannya belum datang. Bebannya udah dapet. Tuh anehnya manusia tuh. Bisa kayak gitu. Nah makanya ini takalluf namanya. Membebani diri sendiri. Membebani diri sendiri. Istrinya baru satu udah mikirin nafkah buat istri keempat. Ini kan membebani diri sendiri gitu. Jadi jangan membebani diri sendiri. Biarkan perkara itu dia jadi beban tatkala bebannya itu datang. Dalam urusan-urusan dunia. Dalam urusan-urusan akhirat pun sebetulnya demikian. Kalau belum ada bebannya, jangan dulu didatangkan. Duh gimana nanti sholat zuhur? Yang berapa sekarang? Jam 7 pagi. Ya udah jangan dulu mikirin sholat zuhur nanti. Nah sholat zuhurnya belum. Datang perintahnya pun belum. Gitu. Nanti aja udah datang perintahnya. Sama sebetulnya itu. Ya cuman butuh ilmu lebih tinggi lagi. Sampai sini paham? Boleh satu lagi? Nah, keempat. Istirahatkanlah dirimu dari kecemasan mengatur masa depan. Waduh. Istirahatkanlah dirimu dari kecemasan mengatur masa depan. Karena perkara yang sudah dijaminkan untukmu janganlah engkau menegakkannya oleh dirimu sendiri. Di sini kita membicarakan apa? Membicarakan fitrahnya manusia. Manusia itu pikirannya tidak bisa diam. Dia pasti ada memikirkan sesuatu. Dan uniknya, tatkala kita sedang dalam pikiran yang itu, pikiran yang lain hilang. Uniknya di situ, Haji. Jadi si pikiran itu dia tidak bisa melihat kepada dua perkara selama secara bersamaan, tidak bisa.
jika sedang disibukkan oleh perkara ini, maka dia sedang lupa kepada perkara yang lain. Nah, perkara yang paling banyak datang kepada pikiran manusia itu adalah masalah masa depannya. Masalah masa depannya ini. Padahal masa saat ininya sedang baik-baik saja. Ya, sedang baik-baik saja. Pikir, tuh gimana ini? Kenapa? Beras nih besok gimana? Sekarang ada, ya ada sekilo lagi. Coba, saat ininya dia punya masalah nggak? Nggak punya. Saat ini dia nggak punya masalah. Tapi besok yang belum datang, kok udah jadi masalah buat dirinya? Bayar cicilan motor, seminggu lagi, duitnya belum ada. Pusingnya udah dari sekarang. Karena sekarang lagi jajan bakso nih, misalkan. Nah itu kecemasan manusia di situ. Dia selalu berpikir tentang masa depan. Nah, berpikir tentang masa depan ini tidak sepenuhnya jelek. Makanya bahasa Ibnu Athaillah bukan berhenti kamu dari memikirkan masa depan, bukan. Istirahatkan, arih nafsak. Istirahatkanlah dirimu dari kecemasan mengatur masa depan. Ini kan ada resolusi 2024. Satu, balikan lagi sama mantan. Dua, beracuni pacar mantan. Wah, itu kan banyak sekali resolusi-resolusi. Ngapain? Tapi bukan berarti punya resolusi, punya gambaran masa depan itu buruk. Tidak, justru itu bagus. Tapi jangan overthinking. Ya, jangan overthinking. Berusahalah untuk hidup untuk saat ini. Jadi kalau mau mikir masa depan, ini menurut saya ya, kalau mikir masa depan, 10 menit sehari itu cukup. Ada waktunya. Kita punya waktu 10 menit untuk mikir masa depan itu dipikir gak dipikir, ya udah kejadian. Ini kalau dipikir itu sekali cukup. Misalkan gini Bu Haji, misalkan. Apa yang suka jadi pikiran? Misalkan mau bayar anak sekolah misalkan, ini jadi pikiran. Ini mau dipikiran seharian. Tetap nggak itu masalah? Tetap. Mau dipikir seminggu sebelumnya, tetap jadi masalah. Mau dipikir sebulan sebelumnya, tetap jadi masalah. Ya udah, mending dipikir 10 menit aja maksimal. Ya 10 menit sudah selesai. Kenapa? Ya percuma dipikirin lama-lama juga. Percuma. Ini lagi ngerokok aja. Mikirin apa? Biaya budak sekolah nih. Pagi mandi. Biaya anak sekolah nih. Bukan gitu caranya. Ngapain itu dipikir-pikir. Duh ini saya jodoh siapa? Dia pikir-pikir mandi, kepikiran, makan, kepikiran. Kan gitu kan? Nggak usah juga kayak gitu. Sehari 10 menit itu udah kelamaan. Jadi kalau kita udah mikir tadi pagi, aduh saya gimana itu. Nanti siang kan datang lagi. Kita ngomong kan tadi udah dipikirin, udah besok aja pikirin lagi. Hari ini mikirnya udah selesai. Jadi kita bisa berpikir pada sesuatu ya yang lain. Apa maksud sesuatu yang lain ini? Allah. Allah. Karena apa? Banyak sekali nikmat Allah kepada kita yang kita ini tidak sanggup untuk mensyukurinya. Jangankan mensyukuri, berusaha mensyukuri pun tidak. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk memikirkan masalah yang belum datang. Kan kalau masalah lagi datang, kita kan nggak enak ngapa-ngapain ya. Makan yang nggak enak, main nggak enak, tidur nggak enak. Wah, nggak enak ngapa-ngapain. Padahal masalahnya itu dipikirin 10 menit ya sama, dipikirin seharian ya sama, dipikirin 3 hari ya sama. Lah terus ngapain dipikirin lama-lama kalau gitu? Ya kan? 10 menit. Benar, maksimal 10 menit udah. Jadi kalau ini kita mikirnya, kan kadang-kadang mikirin masalah juga kadang-kadang ada enaknya juga sih makanya sebetulnya itu. Ada apa ya? Ada nuansa romantis.
Iya, mikir masalah itu ada suasana romantis, ada romantisme begitu. Romantis itu bukan romantis itu apa sih? Itu ada romance kan? Dia ada romance, dia ada gejolak, ada rasa, ada kemis. Jadi ada terjadi reaksi-reaksi kimia di dalam badan yang memang kita butuh memikirkan masalah. Nah kalau kita nggak mikirin masalah, coba ya apa bedanya kita sama hewan-hewan yang lain kan? Iya kan? Salah satunya itu kita memikirkan masalah. Dan di dalam memikirkan masalah ini enak. Kita itu kadang-kadang suka suka apa? Kalau Abi ya, kalau saya Mbak jadi, saya ini suka kangen rasanya rindu itu gimana? Karena itu ada apa ya? Ada enak. Jadi mikir-mikir eh, orang kangen itu gimana ya? Apalagi Lupa. Orang kasmaran terus orang apa penasaran sama perasaan orang sama kita itu gimana gitu. Itu kadang-kadang suka suka ada penasarannya. Karena dulu waktu ngalamin itu enak. Meskipun nggak enak makan, nggak enak tidur, tapi menikmat. Makanya kalau orang pernah susah, itu suka nostalgia waktu susah. Iya kan? Sampai kalau dia punya kemarin tuh ada cerita tuh ada orang dia itu usahanya sukses. Tadinya sebelum sukses naik mobil itu Karimun. Mobil Karimun itu harganya berapa wajib? 40 lah, 40 60 juta paling paling mahal itu. Ini sama dia dikasih ke coating ke tempat cat mobil, tempat ngecat mobil Ferrari, ngecatnya 200 juta wajib. Harga mobilnya kan sampai segitu. Ngecatnya 200 juta. Tatkala ditanya kenapa? Kenangan katanya. Ini mobil perjuangan. Mobil perjuangan. Maksudnya apa? Karena di dalam mengenang penderitaan itu ada kenikmatan. Yang aneh ada orang itu seneng seneng diam di dalam penderitaan ada. Kita kasih solusi loh dia nggak mau. Dia murung aja gitu. Dikasih solusi nggak mau. Udah gini-gini. Karena dia merasa nyaman di dalam masalah. Ini orang yang disebut gagal move on. Ini orang disebut gagal move on. Dia udah tahu cewek banyak kalau urusan cewek ya. Udah tahu cewek banyak, cowok banyak. Tapi kalah ngalamun baik. Itu gagal move on karena dia suka di dalam penderitaan itu dan itu adalah masalah mental. Itu penyakit psikis harus diobati, harus diselesaikan. Nah, masalah psikis obat yang paling ampuh itu secara psikis juga. Makanya obat yang paling ampuh itu orang yang orang yang sakitnya apa psikologinya obatnya lo ngobrol wajib aneh ya. Iya obatnya ngobrol kan sampai ada orang namanya psikolog psikiater dia itu dibayar buat ngobrol mahal lagi sampai ada profesinya kan karena aneh di manusia itu ada psikologinya itu. Nah kalau dia dikasih obat kimia kasihan. Saya di Amerika itu punya adik angkat. Dia itu punya apa emosinya tuh impulsif, gampang snap, gampang masalah sedikit ngamuk. Iya, impulsif dia. Dia apa meledak-ledak, meledak-ledak. Emosinya meledak-ledak gitu. Nah dia datang ke psikiater karena mereka itu udah materialistis. Dikasihnya obat kimia. Nah obat kimia itu tidak menjadikan dia tidak marah-marah, tapi menjadikan dia itu terlalu lemas untuk marah. Obat penenang kan dikasihnya itu. Jadi ketika dia tak minum, aya jelema pika keheuleun gitunya, dia cuma bisa gini aja. Ini aja. Mau marah deh, tapi nggak bisa lulus. Padahal dalam hatinya marah. Dan itu tidak mengobati sama sekali. Tersiksa. Tersiksa. Makanya psikis itu, penyakit psikis itu banyak. Di antara penyakit psikis itu gagal move on. Gagal move on. Gagal move on itu termasuk penyakit psikis. Dan dia harus diobati. Bagaimana cara mengobatinya? Ini, arih nafsa. Istirahatkan dirimu. Sibuklah dengan momen saat ini. Termasuk juga anxiety, kecemasan. Untuk memikirkan masa
masa depan. Itu pun sama termasuk penyakit psikis juga. Karena orang yang sehat, dia akan sibuk menikmati masa yang sedang dia hadapi saat itu. Orang yang sehat. Dan dia hanya akan memikirkan sedikit saja bagian masa depan dan bagian masa lalunya. Sedikit saja. Orang sehat, kalau dia dikasih bakso yang dia senang, itu dimakan nggak? Dimakan. Dengan semangat kan, dinikmati kan. Makanya ngambil kecap. Karena dia merasa itu dinikmati. Orang sehat. Orang yang apa tadi? Gamon. Orang yang gamon dikasih bakso. Nggak dimakan. Nggak dimakan. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ima tentang masa lalu atau tentang masa depan. Nah, makanya maksudnya arif nafsaka minat tadbir. Kenapa demikian? Dikasih alasan. Kenapa demikian? Kenapa kita harus mengistirahatkan diri kita dari cemas mengatur masa depan? Karena tadi tuh perkara yang sudah dijaminkan untukmu, jangan kau menegakkannya oleh dirimu sendiri. Masa depan ini kan sudah diatur, sudah ditegakkan, sudah dijamin oleh siapa? Oleh Allah. Nah terus ngapain kita ikut-ikutan ngatur? Iya kan? Ngapain kita ikut-ikutan ngatur? Ya terus ngapain saya misalkan langkah-langkah mencari istri kedua? Langkah pertama, tanyakan dulu nomor WA. Langkah kedua, lah ngapain? Itu tiap hari kayak gitu. Ini udah jelas takdirnya kok. Kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak, selesai. Selesai. Nah, makanya kalau memikirkan masa lalu, masa depan itu sia-sia, apalagi memikirkan masa lalu, itu lebih sia-sia lagi. Masa depan itu dia sudah selesai, tapi belum diketahui. Makanya kita agak cemas sedikit, wajar gak itu? Wajar, karena meskipun dia sudah selesai, kita belum tahu. Masa lalu itu, dia sudah selesai dan kita sudah tahu. Udah dijalani. Makanya kenapa dipikirin, ngapain dipikirin? Dulu saya kalau enggak, dulu saya kalau enggak, ngapain dipikirin? Udah yang udah lewat. Lewat. Seburuk apapun, alhamdulillah udah lewat. Ada orang nih, bilang ini psikologi orang, psikologi manusia. Manusia itu tidak bisa merasakan sakit yang dia jalani saat ini. Gak bisa. Sakit yang manusia rasakan pasti tentang masa lalu. Setelah terjadi. Makanya orang nih, jangan mau dikepret wajib. Kalau ditempeleng itu, itu tempelengnya udah, tapi masih gini. Tapi masih gini. Orang itu kalau tangannya kena pisaunya udah, dia baru teriak. Iya kan? Karena pisaunya padahal kalau mau udah, berarti udah enggak kan? Karena manusia itu dia tidak bisa merasakan rasa sakit yang terjadi sekarang. Dia itu bisa hanya merasakan masa sakit yang di masa lalu. Lah, sakit yang masa lalu ini membekas. Membekas. Dia sakitnya sakit. Ada bahasa gini, memori yang paling kulit itu adalah bagian tubuh kita yang paling tidak bisa lupa. Itu kulit. Menyimpan memori. Maksudnya apa? Ini saya pernah jatuh. Nih, si kulit gak apa? Tapak naya. Si kulit ini gak lupa-lupa dia. Ini dulu aku pernah berantem sama temen tuh, dicakar. Masih ada nih. Ini bekas campak, masih ada nih. Ada ciri gak? Jadi kulit itu dia yang paling lama meninggalkan bekas. Ini yang paling lama. Gak bisa. paling lama. Dia anggota tubuh yang paling ingat begitu, yang paling ingat. Oke, kita bisa
Kita bisa membaca sejarah orang dari lihat kulitnya. Nah, itu kelihatan. Ini kalau di sininya ada X, ada X di sininya, wah itu gara-gara sama istrinya dicakar. Ala kulihalid. Jadi ini apa namanya itu? Ini ucapan dari Ibnu Athaillah, urusan masa depan karena perkara ini sudah dijamin, sudah selesai dan kita tidak akan bisa keluar dari ketentuan itu, maka istirahatkanlah dirimu dari kecemasan mengatur masa depan. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada selesai? Ya sudah lah. Ya sudah selesai. Mudah-mudahan majelis ini jadi barokah, menjadi kafarat bagi kesalahan kita semua, jadi wasilah berkumpulnya orang dengan solehin, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.